Ya pemirsa, tadi malam kita sudah saksikan bersama pasukan Garuda berhasil membungkam Bahrain dengan skor 1-0. Ini tentunya kembali membuka peluang Indonesia untuk bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan membahas, mengupas apa kira-kira kunci kemenangan Timnas Indonesia tadi malam bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bung Fenat Huta Barat. Bung Fe, apa kabar? Malam, Mbak Ken, kabar baik. Kabar baik, apalagi setelah melihat pertandingan semalam ya. Betul sekali. Oke, dan juga bergabung bersama kita ada Bung Peri Sandria. Bung Peri, sehat? Alhamdulillah Mbak Ken, sehat juga. Alhamdulillah, sehat juga puasa dong. Nih, puasa ya? Iya dong, udah buka puasa. Semalam melihat Iya. bagaimana Timnas Indonesia juga menang. Jadi makin happy. Jadi nyenyak tidur. Nyenyak tidur. Dan juga bergabung bersama kita lewat sambungan Zoom ada Coach Aji Santoso. Selamat malam Coach Aji. Selamat malam Mbak Ken, selamat malam Pipi. Selamat malam Coach Aji. Selamat malam Lur. Sehat Lur, sehat Lur. Reuni ya malam hari ini ya. Ini momen yang membahagiakan untuk semuanya. Karena reuni, ya gimana Coach Aji? Mereka berdua itu sahabat-sahabat saya tuh. Bahkan Pipi pernah menjadi pemain saya itu dulu. Wah, luar biasa. Ini pemain idola juga idola saya. Ini semua legend pernah di satu lapangan bareng ya. Iya. Ini kebanggaan nih, saya dengan senior-senior yang luar biasa. Luar Iya, biasa. iya. Nah tapi tentunya menjadi kebanggaan kita semua, Bung Fe, Bung Peri juga dan juga Coach Aji. Malam tadi kita melihat bagaimana timnas kita berhasil membungkam Bahrain dengan skor 1-0. Kalau Bung Fe melihat kunci kemenangan dari timnas Indonesia apa sih semalam? Iya, saya pikir di sini dengan adanya perubahan ya, perubahan formasi, taktikal juga, strategi yang dimainkan juga, saya pikir ini menjadi satu kunci di mana pemilihan pemainnya juga sangat tepat ya. Kenapa saya bilang sangat tepat? Kita lihat bagaimana penampilan semua pemain di babak pertama. Walaupun babak kedua kita juga mendapat pressure yang sangat luar biasa ya, tapi kita bisa menangkan pertandingan di mana kita lihat di lapangan tengah full kita menguasai babak pertama, di mana Joe Pelupesi penampilan pertamanya sangat luar biasa, menjaga kedalaman pertahanan juga, bermain box to box, dan 3 pemain sejajar di belakang, 3 center back kita itu luar biasa. Ya, di mana Ijes, ada Rido dan juga ada Justin Hapner yang benar-benar meluap emosinya. Dan saya pikir semalam itu luar biasa. Semalam luar biasa ya. Itukah juga Bung Peri? Ya lambat laut kalau saya lihat kemarin semalam main chemistry pemain ini lambat laun sudah mulai ketemu ya. Begitu juga yang tadinya juga Joy Pelupesi dengan tidak pernah bermain dengan Tom Haye. Ini chemistry ini sudah sedikit ketemu ya. Di sini juga Tom Haye sebagai penyuplai kepada pemain depan, dan sini tugas Pelupesi tukang jagal, kita bilang tukang jagal ya. Setiap lawan masuk ke pertahanan tengah pasti dia harus mematikan. Nah, di sini tugas Tom Haye lebih banyak gitu ya untuk ngoper-ngoper ke pemain ke depan. Contoh kemarin satu peluang langsung jadi gol ke Ferdinand ya. Ferdinand langsung diselesaikan oleh Ole itu. Dan kerjasama juga di belakang. Saya sudah beberapa kali bicara untuk di belakang ini 3 pemain ini sudah chemistry-nya sudah benar-benar memang udah klop banget ya. Ada Rizky Ridho, ada Jay, ada tukang dobraknya Hapner nih. Ini setiap jalur pemain penyerang lawan sudah dikunci 3 pemain ini. Jadi nggak bisa berkutik apa kayak semalam. Oke, baik. Nah kita juga pengen tahu nih point of view dari pelatih Coach Aji kalau melihat pertandingan semalam yang menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia seperti apa sih? Sepertinya pola dari STY juga digunakan, dimaksimalkan semalam. Ya, yang pertama tentunya kita ucapkan selamat buat timnas kita, bisa tidur nyenyak, bisa sahur juga enak itu bagi Rizky Ridho yang lagi berpuasa. Yang jelas kemenangan kemarin ada beberapa kunci. Yang pertama dengan perubahan formasi ya, yang biasanya Patrick ketika main di Australia menggunakan formasi 4-3-3, semalam menggunakan 3-4-2-1. Dan semua bisa dijalankan dengan baik oleh pemain-pemain. Kita lihat yang menjadi starter Rizky Ridho sangat luar biasa. Duel-duel selalu menang, intercept juga sangat bagus. Pemain tengah juga cukup bagus, dan pemain depan juga cukup tajam. Terutama striker yang cetak gol itu. Hanya sayang seharusnya Indonesia semalam seharusnya menang 3-0. Kalau peluang yang didapat sama si Marcelino dan satu lagi itu seharusnya itu 99% harusnya jadi gol itu. Itu kalau kena Bang Peri Sandria, Bang Peri selesai itu kemarin dari malam itu. Oke, baik Coach Aji. Oke. Karena saya tahu kualitas beliau saya tahu gitu.
Oke, baik Coach Aji, menarik ini. Bung Fe, tapi Bung Fe ini juga sebagai mantan pemain tengah nih, melihat bagaimana peran Pelupesi semalam seperti apa nih? Ya ini yang nggak kita lihat ya ketika bermain di Australia, di mana kita lihat di sana Nathan bermain tapi juga memaksa seorang Tom Haye juga harus ikut bertahan. Karena dengan cara kita bermain 4-3-3 ini memaksa juga setiap pemain gelandang itu kuat untuk bertahan. Nah di sini ya kemarin perbedaannya adalah Joe Pelupesi ini luar biasa penampilannya, dia menjaga kedalaman pertahanan di sektor tengah dan akhirnya Tom Haye bisa mendapatkan kesempatan untuk berkreasi. Dan kita lihat bagaimana umpannya dia, umpan yang sangat matang kepada Marcelino yang sepertinya udah memang paham ya. Marcelino tuh lari aja, bola udah datang ke dia. Dan akhirnya kita lihat bagaimana sentuhan pertama Marcelino kepada Ole berhasil mencetak gol. Tapi ya kita melihat walaupun memang kita menang, tapi tentunya pasti akan ada catatan yang harus memang diambil. Kita tidak sempurna juga bermainnya, tapi masih ada kelemahan-kelemahan menurut saya dari segi transisi juga yang agak sedikit lambat dan juga mungkin koordinasi di pertahanan juga mungkin harus diperbaiki lagi karena banyak sekali peluang-peluang langsung yang mengarah ke jantung pertahanan. Untung ada seorang Rizky Ridho yang menurut saya dia reading the game yang sangat bagus. Man of the match. Man of the match, dia bisa memotong-motong bola-bola umpan dan hampir juga kan gol yang dia dia clearance itu dengan kepala. Dan pokoknya saya pikir 3 pemain bertahan kemarin tampil sangat luar biasa. Tampil sangat luar biasa. Itu dari sisi pemain tengah. Nah kalau dari striker nih, pemain penyerang nih kalau kata Coach Aji itu tadi kalau udah di Bung Peri harusnya gol nih. Nah ini gimana melihat peran para pemain penyerang di sana? Ya saya rasa satu kemarin ya yang saya sukai dengan striker kita Ole. Ini dia pintar menempatkan posisi dia di mana sebagai striker. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan seorang striker. Ya gitu. Di sini juga kemarin saya lihat beberapa peluang, setidaknya betul kata Coach Aji bilang, ada 3 peluang 95% harus jadi gol. Ya, begitu kita dapat counter attack, serangan balik, bola dari Kevin Dix kalau nggak salah ya, dia crossing ke Ferdinand. Sebenarnya Ferdinand itu bisa mengontrol bola itu lebih sabar. Itu bola akan pasti terjadi gol. Tapi karena tidak tenang, dia jadi gol, tidak jadi gol. Yang kedua itu harus terjadi gol, kalau bisa gol ketiga itu dibuat oleh Eliano kerjasama dengan Kambuaya. Ini tumben nih Kambuaya ini, saya lihat meskipun beberapa menit dia main dia menunjukkan kualitas dia dibandingkan Ramadan Sananta. Ini striker kita harus bisa bermain seperti Ole gitu. Dan didukung dengan Orat Mangun kemarin juga memang kerja kurang maksimal ya karena kondisi mungkin ya. Dan di sini juga suatu catatan juga untuk timnas kita kemarin saya lihat kondisi mereka sudah mulai agak menurun. Ya mungkin karena untuk masa istirahat mereka kurang. Oke. Ini karena kita punya formasi lengkap. Ini pemain tengah ada, striker ada, back juga ada. Coach Aji, iya makanya. Ini ada wingback, melihat perannya Verdong dan Kevin Dix. Bagaimana nih Coach Aji? Iya, kemarin itu kan menggunakan formasi 3-4-2-1 ya, yang dimana bek kanan, bek kiri ini lebih berperan sebagai sayap. Makanya Marcelino sama Orat Mangun itu agak masuk ke dalam. Ini yang membuat lawan agak kerepotan. Terbukti ketika bola di samping selalu kosong gitu. Jadi kemarin itu pemain-pemain kita lihat bola masuk itu karena di bek kiri pertahanan kita melawan itu terjadi kosong di mana bolanya sama Tom Haye melakukan diagonal long pass. Marcelino dapat bola kontrol sekali memberikan pas ke striker dan finishingnya sangat sempurna. Jadi memang kemarin pemain-pemain lawan itu terpancing dengan Verdong yang bek kiri bek kanan kita gitu. Sehingga Marcelino sama Orat Mangun ini lebih banyak free. Terbukti itu di dalam pertandingan kemarin gitu. Saya memberi catatan mungkin Bung Peri, Bung Pepe dan Mbak Ken. Saya memberi poin yang maksimal buat Ricky Kambuaya. Saya sebelum pertandingan saya di salah satu TV pun saya sudah menyampaikan bahwa kualitas Ricky Kambuaya itu tidak kalah dengan pemain yang ada. Terbukti ketika Ricky Kambuaya diberi kesempatan, perannya sangat optimal sekali. Sangat pintar dia memberi umpan dengan efek kaki luar, kaki kanan. Itu kalau nggak pemain memiliki skill tinggi tidak bisa. Ya, bagaimana dia running, ya bagaimana dia running di belakang pertahanan lawan terus kontrol sekali memberikan umpan itu luar biasa. Ini pemain cerdas sebenarnya ini. Saya tahu persis. Karena saya pernah bersama-sama dia waktu di Persebaya dulu gitu. Dia tahu kualitasnya ini. Yang jelas tidak kalah dengan pemain-pemain yang lain. Nah Coach, kalau diminta untuk memberikan nilai atas peran Verdong dan juga Kevin Dix yang memainkan peran Coach Aji juga nih dulu waktu sebagai pemain, gimana nih Coach? Ya mereka tadi malam cukup bagus ya, meskipun babak kedua ada pergantian pemain kita baik itu diganti.
Tapi mulai dari awal mereka cukup bagus. Semua pemain rata-rata lumayan. Nah, mainnya sudah apa yang disampaikan oleh Bung Peri tadi, chemistry-nya sudah nampak. Nah, sekarang nanti pertandingan berikutnya kan ada waktu lama ini. Itu harus dimatangkan lagi kerjasama supaya kemarin saya lihat sentuhan 1-2 masih agak sedikit cepat kehilangan bola. Seharusnya lebih kuat lagi. Seperti itu Mbak Ken. Oke, Coach Aji kalau untuk Kevin Dix gimana? Semalam minta diganti nih Coach. Kenapa? Fisiknya gimana nih Coach? Untuk Kevin Dix. Ya, kemudian... saya pikir saya pikir kemarin memang mulai dari awal tuh temponya sangat tinggi sekali ya. Saya pikir normal lah kalau mereka sudah maksimal terus ada sedikit kelelahan di babak kedua terus kita banyak tekanan, normal karena posisi kita leading sedangkan Bahrain tertinggal, itu taktik yang normal. Bahrain berani menekan keluar gitu. Seperti itu Mbak Ken. Oke, baik. Bung Fe, kembali kita akan membahas lah ya, melihat dari apa yang sudah keberhasilan yang sudah digunakan atau sudah bisa diraih oleh timnas Indonesia. Nah, melihat peluang ke depan seperti apa nih Bung Fe? Masih ada Cina dan juga Jepang yang akan dihadapi ya oleh timnas Indonesia. Ya, saya pikir asa itu masih tetap ada ya. Kita memang, kalau saya sih secara realistis saya juga nggak pernah berpikir bahwa kita bisa langsung direct lolos ke Piala Dunia. Karena saya juga melihat bagaimana kekuatan dari Australia yang juga langganan dari Piala Dunia, begitu juga Jepang, bahkan juga ada Arab Saudi sebenarnya. Nah, mungkin menurut saya realistis memang kalau untuk lolos di urutan 3 atau 4 ini sangat memungkinkan. Dengan catatan memang kita harus menangkan pertandingan melawan China nanti di kandang dan juga paling tidak bisa menahan seri ataupun kalau misalnya pun bisa menang melawan Jepang sendiri, saya pikir kita bisa lolos untuk ke round 4 nanti dan itu sangat realistis menurut saya. Dan polanya yang harus digunakan seperti apa Bung Fe? Ya, untuk menghadapi setiap lawan itu pasti berbeda ya. Pasti pelatih punya tim analisa juga. Mereka juga bisa menganalisa dulu pertandingan lawan yang akan dihadapi, bagaimana mereka bertanding di setiap pertandingannya. Pasti akan ada evaluasi dan counter strategi pasti akan dilakukan di sana. Nah, kalau saya melihat kemarin kunci dari permainan kita juga bagaimana seorang Pelupesi itu bisa mematikan Al Aswad, pemain nomor punggung 10 dari Bahrain, itu luar biasa playmakernya. Ada 2 lagi di sana, ada Mahrun, terus ya kalau nggak salah Marhun, sama ada Ali kalau nggak salah ya, Ali Madan, itu luar biasa nomor 7 sama nomor 8-nya. Tapi bagaimana kinerja dari para pemain yang terdekat dengan pemain ini selalu bisa bermain dengan bagus, terutama Justin ya. Justin Hubner sliding tackle yang luar biasa, tingkat emosionalnya mungkin harus ditahan juga sekali-sekali ya. Tapi kemarin harusnya kartu kuning. Iya, kartu itu ya, karena dua kaki. Betul, 2 kaki. Dan bahkan bukan sebenarnya juga pada saat dia mengganggu Lutfala itu juga bisa kena kartu sebenarnya ya. Cuman masih diberikan kesempatan lagi peringatan, akhirnya nggak dapat kartu. Dan kita rugi ya, sebenarnya ada 2 pemain kita yang kena kartu. Ada kiper dan juga ada Marcelino. Mereka nggak bisa main nanti lawan China. Tentunya juga pelatih harus mencari pengganti yang sepadan dan juga sesuai dengan strateginya nanti. Nah Bung Peri mungkin menambahkan sebagai penyerang ya dulu striker. Melihat para pemain back kita gimana nih kira-kira kalau sebagai penyerang bisa melewati back kita nggak Bung Peri? Ya kalau sebagai striker ya kita harus berusaha bisa melewatin. Ya sekuat apapun pemain pertahanan itu harus kita juga menggunakan akal kita. Bagaimana caranya kan gitu. Kita kembali ke depan, bagaimana timnas ini kita melaju ke depan. Ya, saya rasa dengan kemenangan kemarin kita 1-0 lawan Bahrain, mudah-mudahan juga nanti lawan Cina kita bisa menang pertandingan. Realistis kita bicara lawan Jepang nanti setidaknya kita bisa curi 1 poin. Kenapa? Kemarin saya lihat waktu lawan Jepang Arab Saudi itu yang diturunkan oleh tim Jepang itu lapis 2. Jadi dia bermain teruk. Seandainya kalau kemarin Arab Saudi bisa kalah, kita bisa di urutan ketiga. Nah, untuk lolos ke babak berikutnya, ya mudah-mudahan kita bertahan di tempat keempat ya. Iya, paling tidak. Kita harus, ya realistis kita harus bisa ambil poin 7 lah. Baik. Optimis, realistis itu yang harus juga digunakan ya. Tetap harus optimis kita. Tetap harus optimis lah ya. Meskipun ke depan nanti lawan kita bukan lebih ringan gitu ya. Nah kita juga pengen tahu dari Coach Aji kira-kira pola strategi semacam apa yang harus digunakan Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia memperbesar peluangnya untuk bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Melawan Cina dan juga Jepang nih Coach. Tapi ditahan dulu ya Coach Aji, dijawabnya nanti usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Ngosek ya. Baik, kita kembali akan membahas pemirsa bagaimana peluang timnas Indonesia ke depan tentunya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Aji, kira-kira pola, strategi, taktik seperti apa yang perlu digunakan oleh Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia ini untuk bisa berburu tiket menuju kualifikasi Piala Dunia 2026?
Mbak Ken, sebelum bicara taktik ke depan, saya ingin menyampaikan, tolong Bung PV kalau salah dikoreksi. Pertandingan melawan Cina itu adalah pertandingan penentuan. Betul. Kita bisa lolos nggak? Kalau kita menang, sepertinya kita sudah pasti nomor 4. Kenapa? Betul. Karena sekarang kita memiliki poin 9, iya. sedangkan saingan kita Bahrain nilai 6. Kalau Bahrain dua-duanya menang lawan Arab Saudi dan Cina menang, nilainya 12. Tapi kalau kita menang dengan Cina, nilai kita juga 12. Tapi kita mungkin kalah selisih gol tapi menang head to head gitu. Ya. Jadi menurut saya jadi pertandingan melawan Cina itu penentuan kita lolos atau tidak. Kalau kita sudah melawan Cina, lawan Jepang biarpun kita kalah nggak ada masalah. Sepertinya seperti itu. Karena kita sekarang kan berada di nomor 4 dan nilainya 9 gitu loh, Mbak. Oke, Coach Aji. Terus kalau kita berbicara taktik strategi apa yang dimainkan ketika melawan Cina nanti, ini saya lihat kualitas tim antara Bahrain dan Cina itu tidak jauh berbeda. Bahkan menurut saya kualitasnya Bahrain sedikit di atas dari Cina. Untuk itu mungkin kalau menurut saya sih seharusnya formasi tetap menggunakan formasi itu. Karena apa? Karena formasi dari pertama kita melawan Australia terus kita melawan Bahrain itu perubahannya sangat signifikan. Pemain-pemain juga lebih leluasa gitu. Apalagi kita juga main di kandang, tentunya butuh kemenangan gitu. Jadi menurut saya formasi ini tetap dipertahankan, hanya saja lebih dipertajam ketika pemain kita menyerang, pegang bolanya jangan terlalu hilang. Dan ini kan kita masih ada waktu banyak nanti. Mainnya kan masih bulan Juni. Artinya punya waktu persiapan yang lebih matang. Saya sangat yakin kalau persiapannya lebih lama lagi, tim ini akan lebih solid. Dan menurut saya pertandingan melawan Cina sangat terbuka peluang besar untuk bisa memenangkan pertandingan dan kita mengunci di nomor 4. Seperti itu, Mbak Gen. Coach Aji, meskipun Bahrain kemudian di atas Cina, tapi di pertandingan pertama kita kalah melawan Cina. Apa yang perlu dievaluasi, Coach Aji? Iya, tentunya saya masih ingat nonton itu waktu itu di televisi antara Cina dengan tim kita. Itu kembali lagi kesalahannya juga pemain belakang. Dan maka dari itu koordinasi pertahanan harus diperbaiki. Kemarin ada peningkatan, saya lihat ketika melawan Australia, Mbak Ken, itu gol pertama sampai gol keempat itu semua kesalahan pemain bertahan. Hampir semua, baik taktikal, secara individu maupun unit, terutama di gol kedua, di mana gol kedua itu tercipta karena salah satu center back kita hanya ball watching, hanya melihat bola, ketika ada orang lari di belakang dia nggak tahu, karena dia hanya fokus ke bola. Yang kedua, jarak antara stopper dengan bek kanan terlalu jauh. Sehingga ketika ada striker lari di belakang stopper kita, bek kanannya terlalu jauh. Sehingga lawan langsung 1 lawan 1. Tapi di pertandingan kemarin ada perubahan komposisi yang mana lebih solid pertahanannya. Menurut saya melawan Cina menggunakan formasi yang sama. Tetapi kalau untuk komposisi pemain tentunya dilihat siapa yang fit, siapa yang siap. Seperti itu, Mbak Gen. Oke, berarti lebih cocok menggunakan 3 back ya, Coach Aji, untuk formasinya? Kalau kita lihat perbandingan dari Australia dengan Bahrain lawan Bahrain kemarin, 3 back lebih cocok. Dan selama ini kan juga tim kita banyak menggunakan 3 back, 3 center back, Mbak. Oke, baik. Bung Fei, kalau melihat formasinya akan menggunakan 3 back, berarti ini nampaknya juga masih mewarisi pola yang dibawa oleh STY, Bung Fei? Ya saya pikir memang itu ya menjadi kekuatan kita saat ini yang terlihat ya. Karena memang setiap pemain juga sudah beberapa kali memainkan pola seperti ini. Tapi kan benar kayak begini Mbak Ken, 3-4-2-1 ini kan kadang-kadang kan bukannya pakemnya seperti itu aja ya. Artinya itu kan fleksibel dalam lapangan selalu ada perubahan. Dimana pada saat perubahan bertahan kita lihat bagaimana itu wingback itu masuk menjadi 5 pemain bertahan sejajar dan 4 di tengah dan meninggalkan 1 striker. Jadi saya pikir ini menjadi satu hal mungkin yang kerap dilakukan para pemain. Dan kalau memang ini bisa dijalankan dengan baik, ya bukan tidak mungkin kita bisa memenangkan pertandingan melawan China. Karena ya tadi dikatakan oleh Coach Aji, China juga tidak terlalu spesial dibandingkan Bahrain ya. Dan kekalahan kita pun pada saat main di China itu memang betul. Berapa kali kesalahan individu dari pemain bahkan unit permainan defense. Dan bola itu bola-bola counter yang banyak akhirnya berhadapan langsung dengan menjaga gawang. Dan ini mungkin yang harus dicegah. Dan itu terlihat kemarin. Di mana 3 pemain center back itu bermain sangat rapat, sangat luar biasa. Dan mereka menjalankan tugas semuanya sama-sama baiknya. Dan bisa kita clean sheet. Oke. Dan menarik juga untuk dibahas Bung Fei mengenai pergantian pemain juga. Iya betul. Ya, kalau menurut saya pergantian pemain sangat tepat ya Bang ya. Kita lihat memang kita pada babak kedua itu kita begitu banyak ditekan karena kita tahu Bahrain ketinggalan.
dia harus keluar untuk mencari poin kemenangan ya. Dan akhirnya apa? Kita under pressure. Dan di situ kita lihat bagaimana mungkin ada komunikasi antara Pastor dan juga Kluivert. Akhirnya menarik Tom Haye yang memang udah kelihatan agak sedikit kendor. Pemain ini pemain luar biasa. The Professor. Cuman memang kita lihat staminanya nggak mungkin bisa bermain 2 kali 45. Jadi akhirnya kita lihat perubahan Jenner dimasukin dan akhirnya tetap memperkuat sektor tengah di mana akhirnya ada perubahan lagi Kamboya masuk juga Eliano. Ini membuat variasi yang sangat baik ya menurut saya. Sehingga akhirnya Eliano dapat umpan yang sangat matang dari Kamboya. Tapi ya itu namanya sepak bola. Siapapun bisa gagal dalam masalah peluang kecuali Ferry Sandria. Kecuali Ferry Sandria. Ini menarik ini. Karena Bung Ferry kita juga ingin menyoroti mengenai sosok Ole Romeni ini. Temuan emas untuk Indonesia nampaknya ini Bung Ferry. Dan bagaimana kira-kira nanti Ole ini bisa dimaksimalkan termasuk tandemnya ketika menghadapi Cina dan juga Jepang? Saya rasa seorang Ole ini memang benar-benar punya kualitas ya. Saya pernah bicara ini pemain cocok ya saya bilang. Karena apa? Dia punya postur tubuh juga agak kekar, tinggi. Ya sudah juga pinter penempatan posisi dia sebagai striker harus bagaimana dan juga untuk urusan cetak gol gampang. Buktinya kemarin dia tuh sangat sangat tenang dia mencetak gol. Mungkin kalau saya striker yang hanya biasa-biasa kemarin mungkin nggak akan jadi masuk gitu. Abang harus ngomongnya begini Bang, sambil begini Bang. Sambil begini. Jadi kodenya itu kita meskipun kalah harus tegak. Heads up. Tapi saya rasa ya kita tidak harus meremehkan untuk besok tim Cina ya. Meskipun dia setiap pertandingan kalah, tapi kita juga pernah kalah lawan dia. Ya, kekalahan kita lawan dia itu salah satu penyebab kurang koordinasinya lini pertahanan. Waktu kita lawan Cina itu terlalu banyak menyerang, tapi kita tidak melihat di posisi pertahanan kita. Terjadi gol di posisi itu hampir kejadian waktu lawan Australia juga kemarin ya. Kesalahan 3 pemain belakang, 1 striker, gol. Itu kejadian di waktu kita lawan Cina juga. Ini juga harus diperhatikan oleh pelatih Patrick Kluivert. Ya saya rasa ini mungkin waktu kita banyak untuk bisa memperbaiki kesalahan yang ada dan untuk memperkuat juga salah satu di sektor yang BP bilang jadi di sektor tengah terus perkuat. Nah kemarin kalau kita bicara pergantian pemain saya rasa itu waktu yang tepat ya. Pada saat Kevin Dix juga udah mulai kram-kram ya, Tom Haye juga udah mulai lelah mungkin karena usia juga ya. Di sini ada pergantian, masuknya Kamboya, masuknya Eliano. Ini jadi variasi penyerangan atau bertahan sangat bagus sekali. Dan di sektor kemarin saya lihat di sektor pertahanan kita juga agak sedikit bagus ya, agak sedikit disiplin. Terutama dengan Rizky Ridho. Terutama dengan Rizky Ridho. Ini menarik juga Coach Aji, kita juga ingin tahu kira-kira penilaian dan pandangan Coach Aji. Artinya Coach dengan permainan yang kita lihat dari Timnas Indonesia terakhir dari Bahrain dan juga Australia. Apakah kemudian gaya bertahan untuk menyerang ini lebih cocok digunakan ke Timnas Indonesia dibandingkan total football Coach? Ya saya pikir untuk melawan Cina nanti tetap kita harus berani keluar menyerang karena kita tetap membutuhkan kemenangan. Tetapi jangan lupa ketika kita menyerang tapi juga tetap disiplin posisi sebagai pemain belakang untuk koordinasi pertahanan. Karena kemarin Bahrain juga banyak melakukan counter attack. Untung aja pemain-pemain kita sangat sigap ya. Mereka bisa melakukan counter attack dari corner kick, defend corner kick ketika mereka mendapatkan bola langsung keluar untuk melakukan penyerangan. Tetapi antisipasi pemain-pemain belakang kita sangat bagus, terutama 3 center back kita sangat luar biasa, hampir tidak ada celah gitu loh. Jadi menurut saya itu tadi kalau pertandingan melawan Cina harus tetap menggunakan formasi yang sama, tinggal komposisi pemain aja tentunya melihat siapa yang lebih siap. Nah, tinggal dimatangkan lagi penguasaan bola lebih kuat lagi, lebih banyak melakukan one to touch kombinasi di attacking third itu sangat penting karena kombinasi 1-2 di attacking third itu sangat tidak ada obatnya gitu. Ini yang harus benar-benar dimatangkan oleh Patrick Kluivert melawan Cina nanti. Oke. Nggak ada obatnya, apotik tutup. Apotik tutup pokoknya. Udah baik. Apotik. Baik. Nggak ada apotik jadi. Oke, waktunya masih panjang. Tentu kita harapkan persiapannya matang untuk Timnas Indonesia nanti menghadapi Cina dan juga Jepang untuk bisa berburu tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Vena, terima kasih Bung Ferry, terima kasih Coach Aji. Ini legend semua malam hari ini sudah berkumpul. Sama-sama. Satu lagi Mbak, buat Coach Aji ngosek aja di ngosek. Oke, baik. Seru ini tentu untuk terus membahasnya. Udah tua Bang Ferry. Oke, kita nanti akan pertemukan lagi tentunya di momen-momen membahagiakan dari Timnas Indonesia berikutnya. Terima kasih sekali lagi para narasumber yang sudah bergabung malam hari di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda.